Baiklah, acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu ataupun tausiah yang akan disampaikan oleh Syekhona Al-Mukarram Al-Ustadz Wahid Hikmat SAG. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedang anget, wedang jahe, ibu-ibu yang jawab salamnya semangat, insya Allah banyak berkahi. Daun talas daunnya kuning, ibu-ibu yang jawab salamnya males, mugi suaminya kawin maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sini cicing banyak. AA nuju ngudud. Khusus untuk AA saya ganjilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan marah-marah santai aja Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa billahi syahida anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin. Amin.
Pinginnya diminta aja. Wa yanfa'una bil ulumil ulama'ir rasihina wa a'immatil hadisi wal mufassirin wal mustahidin wal kamilin. Allahumma rzuqna fahman nabi wa fasahata hifdil mursalin wa sur'atal ilhamil malaikatil muqarrabina wa akrimna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Yang gak jawab salam keberkahan bersolawat kepada Nabi termasuk orang-orang yang pelit, Bu. Jadi orang yang pelit itu bukan orang yang ketika banyak duitnya tidak mau infak, tidak mau sedekah, tidak mau zakat. Al-bahil mangdukirtu salli wa sallim alayya. Sesungguhnya orang yang pelit, kata Nabi, ketika disebutkan namaku maka dia tidak berkirim bersolawat kepadaku. Siap jawab salam kembali untuk bersolawat ke Rasul? Yakin? Siap AA? Itu kalau marah-marah begitu siap mundur atau siap minggat ya. Ini jamaahnya kurang lebih sekitar 10.000 orang ya ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita solawat dulu di awal, nanti pertengahan ada solawat, terakhir ditutup dengan solawat kembali. Mau solawatan dengan saya sebelumnya? Berapa jam pengennya ceramahnya? Sampai subuh siap? Yakin siap? Sayanya enggak, ngeladenin amat. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah wa ya qari kitabillah. Biar kelihatan gantengnya ya. Alaika hubbatul khadratu jahid fi sabilillah ya Rasulullah ya Habibullah. Yuk bersama semuanya. Ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wasamih. Bisa nggak ngelanjutin? Bisa ngelanjutin? Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wasamih minadz dzambi wa ghafaru dzunuballah. Bersama ya Rasulullah ya Habiballah
Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Allahul Kafi. Bisa yang itu, bisa. Saya tes sekali, nanti nyoba. Allahul Kafi Rabbunal Fi bersama yang di belakang ibu-ibu cuman diem baik, tolong bersama. Yang enggak mau solawatan pulangnya nanti ya, pulangnya saya doain supaya diikutin kuntilanak, ketakutan kan. Allahul Kafi Rabbunal Kafi qasadnal wajadnal Alhamdulillah hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi illallah. Kuat. Hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. La ilaha. Kemana mejanya tadi ya? Oh, ada yang ngangkat tadi ya. Ya alhamdulillah. Sama enggak? Enggak. Yang itu yang palsu. Editan ya. Sekarang banyak manusia-manusia diedit. Ibu-ibu asli semua. Yakin gak durhaka terhadap suaminya? Saya lihat malam ini judulnya meneladani akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjaga tali silaturrahim. Silaturahmi apa silaturahim? Silaturahmi apa silaturahim? Silaturahmi. Kalau silaturahmi dari kata rahim itu, kalau rahim artinya saudara sekalian. Kalau begini silaturahmi sifatnya umum. Enggak apa-apa ya, enggak usah dimasalahin, nanti panitia ngambek ke saya ya. Masya Allah, keren ya judulnya. Kita bahas malam hari ini bagaimana kita mencintai Rasul, beriman kepada Rasul. Ini ibu-ibu punten, ibu-ibu kompleks semua, ngundang orang kampung yang kami hormati dan kami muliakan, para kesepuhan tokoh agama. Tidak bisa sebut saya satu persatu, para asatid, asatidah, para hujat, para mubalik-mubaligoh. Ya, juga daripada pemerintahan aparatur setempat, barangkali ngundang Kang Lurah. Ada Lurah? Belum dilantik. Berarti baru pemilihan. Insyaallah. Berikutnya RW, ada RT, ndi RT ndi T, ada di mana?
Ya, kalau RT-nya di musola berarti lagi zikiran ya. Alhamdulillah. Tadi ibu-ibu disolawatan dengan saya, insyaallah, yang kami hormati dan kami cintai semuanya, seluruh audiensi, adik-adik remaja yang tadi baca salawatan. Masya Allah, antusias sekali salawatannya, keren banget. Mana yang tim marawisnya tadi, mana yang kerudungnya warnanya pinky. Ya, alhamdulillah, saya doakan panjang umur. Ya, ibu-ibu yang sering sakit saya doakan cepat sembuh. Yang punya hutang cepat lunas. Kenceng. Ya, yang masih punten di sini ada yang masih menjanda, saya doakan cepat punya suami. Barangkali di sini ada jagung rebus dan jagung bakar. Tahu jagung rebus? Janda tanggung rekeningnya bagus. Jagung bakar, janda tanggung baru mekar, baru tinggal suaminya 3 hari. Ya, kita udah tinggalin itu, insya Allah kita bahas akhlak. Kemuliaan bagi seseorang dia mencintai, beriman kepada Allah juga kepada Rasul untuk bisa sikap takwa kepada Allah. Malam hari ini kita dihadapkan di tengah penghujung ya Rabiul Awal, baru Rabius Tsani. Sekarang ada yang hitung tanggal berapa sekarang Rabius Tsani? Tanggal berapa? Ada yang tahu? Lili tahu? Tanggal 1 kan? Bener nggak teh? Sekarang tanggal 1. Tanggal 1. Bener? Bener nggak tanggal 1? Ini saya mau tanya. Punten, ada kipas angin nggak di sini? Itu soalnya kata orang Inggris kekebut bae. Ya, biasa kalau lautan manusia seperti itu, karena manusia di tubuhnya mengandung energi listrik. Insya Allah di kesempatan yang sangat mulia ini akan kami sampaikan sesuatu hikmah tentang bagaimana kita mencintai Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maulid apa maulud? Maulid apa maulud? Yang benar maulid apa maulud? Kencengan anak-anak daripada ibu-ibu. Ya, memang anak-anak kalau dia ngomong begitu polos, kalau ibu-ibu pamer, cari perhatian. Tahu saya ada yang ngomong maulud, bibirnya dimancungin, diismamin, dimonyongin. Itu caper, cari perhatian. Tapi nggak apa-apa. Ibu-ibu yang masih ngelawan ke suami, cum, nggak akan ada yang berani, Kang Lili. Suami yang tidak bertanggung jawab ke istri, cum, nggak bakalan ada yang pernah berani. Maka malam hari ini kita bahas akhlak. Maulid menurut ilmu syariat dalam usul fikih, termasuk dalam ilmu nahwu, diterangkan maulid itu adalah masdar mim. Fi'ilnya fi'il madi dari kata walada. Saya bahas nahu dulu sedikit. Ya, bukan keren-kerenan. Seringkali kita salah kaprah menyebutkan maulid, maulud. Ada 4. Maulud, maulid, milad. Masuk ke kampung apa ini? Pematang. Kompleknya Pesona Alam. Bukan alam gaib? Bukan. Alhamdulillah. Betul, itu betul. Ya, kalau begitu saya bahas. Maulid tadi adalah masdar mim, fi'ilnya madi. Di sana ada isim zaman dan isim makan, menunjukkan adalah waktu Rasul dilahirkan. Ya, isim makannya adalah tempat Rasul dilahirkan. Berikutnya maulud itu maf'ul. Maf'ul itu menurut ilmu nahwu diterangkan bahwa sesuatu yang dilahirkan. Kalau maulud itu nabinya, kalau maulid kelahirannya. Supaya paham, masuk ke YouTube, masuk ke WA, di share sama orang-orang komplek. Milad Y, ada Y-nya. Di sini ada nggak yang suka masih nentang maulid Nabi perayaannya? Ada. Alasannya bid'ah katanya. Ya punten, saya nggak akan bahas panjang-panjang urusan bid'ah. Mari
kita rayakan benar-benar kemenangan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan mencintai sepenuhnya agar keimanan kita semakin mendalam. Sebab orang-orang beriman itu senantiasa dia tidak saja mencintai Allah, mayuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa orang yang cinta kepada Rasul berarti dia cinta kepada Allah. Siapa yang taat kepada Rasul dia berarti taat kepada Allah. Bu, kalau kita di dalam rumah tangga, saya nggak bahas rumah tangga lebih komprehensif lagi. Di dalam rumah tangga itu ada akhlak, ada adab. Rasul memberikan pelajaran agar seorang istri terhadap suami tetap menghormati, suami tetap bertanggung jawab dengan amanah yang terbaik untuk anak-anaknya. Kadang-kadang ya, kalau di rumah itu punten, ini akhlaknya. Saya bahas akhlak. Anak-anak itu suka nyebelin. Kedengar? Apa bu? Suka nyebelin. Ibu sebel nggak kalau anak-anak nakal? Sebel nggak? Ada nggak yang marah-marahnya sampai sekarang suka nyetan-nyetanin anaknya? Ada. Dasar anak setan. Ada yang marahnya lebay kayak begitu? Ada. Ada. Anaknya nanti bales bu kalau udah gede. Ibu juga jurig. Mau ibu dikatain jurig? Enggak, jangan suka lebay kalau marah-marah bu. Ya, saya pesan di awal ceramah ini, sekarang itu zaman modernisasi. Kita hidup di akhir penghujung zaman. Masya Allah, kualitas iman kita harus diperbaiki. Sekarang banyak orang punten di kampung, di kota, di pelosok, di gunung selalu main HP. Anak kecil kalau dipegangin HP diem. Benar? Betul apa betul? Nah, hati-hati. Bentar-bentar, beb, ditunggu ya. Di mana? Di dekat jembatan. Itu cowoknya susah datang lama. Sampai punten pacarnya kanyut di kalibu. Karena kelamaan nunggu. Kalau urusan masalah HP ini awas. Dekadensi moral terjadi bukan sama anak-anak saja. Bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak sering tetap memegang HP. Siapa yang punya HP? Cung. Acung tangan semuanya yang punya HP. Yang bawa HP. Mantap. Kecil, tua, muda, perempuan, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek pegang HP. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Paham maksud saya sebelum saya lanjutkan? Yang dekat jadi jauh. Suami istri mau tidur, di tempat tidur pegang HP masing-masing. Istrinya di samping ore kedeleng. Kerung ore kedeleng. Apa? Enggak kelihatan. Ada orang Jawa di sini. Ore ketok. Jerewang Jawa serang mah boten ketingali. Itu enggak kelihatan padahal di sampingnya. Itulah yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Suara azan di Masjidil Haram kedengar dari pematang. Dari Pesona benar saya nggak salah sebut kompleknya? Kedengeran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengar. Dari Pesona Alam kedengar. Sekarang itu punten, TV masuk HP. Betul? Jam masuk HP. YouTube ada di HP. Sampai pocong aja main HP bu. Ibu kalau manggil pocong apa? Bongkong. Bebegik. Anak-anak gaul nih. Saya baru tahu bebegik. Itu keluar dari kuburan. Namanya pocong milenial. Main HP. Giliran ditanya, kenapa kamu keluar dari kuburan? Di dalam nggak ada sinyal kiai. Pocong modern kayak begitu. Teteh kakang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sifat-sifat Rasul, Rasul memiliki kemuliaan yang paling berharga. Dalam kitab Marokil Ubudiyah syarahnya Bidayatul Hidayah sering disenandungkan kasidah oleh para santri. Santriwan santri
Wati sering menyebutkan. Ada yang paham nggak kayak begini nih? Lam yahtalim qatu taha mutlaqan wa matasa aba aslafil madha zamani min dawabu falam tahrab wa ma dubabatun fi jismihil bihalfi'i ka'amami ru'yatun walam yura asru bawli minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yara dhillahu fi syamsi dufatoni. Saya senandung dulu ya, ini kasidap mau saya terangin. Qad faqad alata qauman idza jalasu indal wiladati sifyada bimoh. Berarti ada yang sering baca. Kang Lili sering baca itu? Sering? Jarang. Wong jarang ke masjid dianya. Ke musola juga enggak. Malaikat aja enggak kenal sama Kang Lili. Sering ke musola. Jarang sama Kang Lili, banyak temennya. Ngumpul di situ kalau begitu. Saya boleh minum dulu sebelum saya lanjutkan. Ini ceramah sampai subuh. Nggak usah tepuk tangan, saya bukan burung dara. Tenang aja keles. Larutan cap kaki 3. Iklan dulu sebentar. Suara saya kurang kenceng ya. Nanti terakhir ada sholawatan lagi, nanti saya kasih hikmah-hikmah maulid. Bu, saya mau terangin 10 mumtaz kasidah tadi. Itu sebenarnya ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha. Ya Rabbi bil anak kisah pukun. Anak-anak begini yang harus diperhatikan. Nanti ngambil hadiah ke Kang Lili ya. Kang Lili tolong kasih sendal jepit anak-anak itu semua nanti. Ya, jadi tadi itu lam yahtalim itu syairnya dari Ya Rabbi bil. Lam yahtalim qattu tuhamut lakun abadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumur hidup dia tidak pernah nguak. Jerewang pematang angom. Ngerti angom? Nguak. Kita mau waroi angom. Enggak pernah. Ibu-ibu mah punten bu, sekalipun ibu cantik, ini tampan-tampan. Walaupun punten, ibu-ibu ini ya punten, saya bukan usil. Pipi mengkilat. Ya, bibir punten, bibir merah merekah. Kata anak sekarang lebay-lebaynya seperti itu. Dagu seperti lebah bergantung. Alis seperti buntut tikus. Kan punten, saya enggak menghina orang pematang komplek Sona Alam. Ibu-ibu tuh sekarang tuh macam-macam. Macam-macamnya seperti apa? Kalau di pengajian ada yang punten selalu dia berlebihan pakai jilbabnya, bukan berlebihan jilbabnya.
Kadang-kadang pakai bros kayak teteh gitu. Di sini ya taruhnya. Ada yang di sini. Ada nggak orang pakai brosnya di sini? Ada yang di sini? Siapa sih ngarep ngedeleng ning kono? Ya, itu aksesoris semuanya. Bu, kalau memang di dalam kehidupan ini selalu harus dikaitkan dengan urusan syariat, ada adab dengan akhlak itu sendiri. Anak-anak sekarang, Bu, itu punten lebih demen nonton TV, lebih demen dia ngelihat YouTube, lebih demen dia main game online. Bener ngaji sume sing omah ngegawe sarung tapi orang nyampe ning pengajian ane sing mengkono nana kaya mengkenen kian ki. Ya, jadi Rasul mabuk tidak pernah nguap seumur hidup. Kita mah bentar-bentar lelah langsung nguap. Cek orang Sunda menundutan. Baca Quran, bawa Quran langsung ngantuk. Karena setan itu mengganggunya, menggondanya pada orang-orang yang senantiasa ibadahnya rajin. Makanya hati-hati, Bu. Ya, tadi kalau memang kita harus dalam akhir zaman ini anak-anak kita menjadi korban dalam urusan-urusan otoritas budaya yang semakin tinggi. Ya, mencengangkan anak-anak kita sampai demoralitas anak-anak kita kurang akhlak. Asbab apa? Orang sekarang ngejar punten berderet gelar, tapi ngaji nggak bisa. Punten di pematang tidak ngaji semua bisa. Yakin bisa ngaji Quran? Yakin bisa ngapel Quran semua? Permasalahannya sampai detik hari ini punten Allah mengguncang dunia di akhir zaman. Dunia sudah tua renta, sudah runtuh, Bu. Di mana-mana banyak gempa. Makanya apa? Iman kita yang perlu kita pertebal, kita kuatkan. Ilmu kita cukupi. Sebab iman tanpa ilmu tidak akan tawazun. Begitupun sebaliknya, ilmu tanpa iman tidak tawazun, tidak seimbang semuanya. Hal-hal yang harus bisa diperhatikan, ya, bahwa Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita semuanya, al-adabu fauqa ilmi. Sesungguhnya adab akhlak itu di atas ilmu, Bu. Sekarang banyak anak-anak kecil ngelawan kepada orang tuanya, terutama kepada ibu. Dek, siapa yang suka ngebentak mama? Kalau anak-anak sekarang ngebentak ke orang tua, perhatikan, kita di rumah sering ribut enggak suami istri? Punten, ini kita bahas akhlak Rasul aja. Kalau orang itu dia beriman, niscaya iman itu sebagiannya daripada, punten, malu itu sebagian daripada iman. Kalau dia punya rasa malu, jangan sering ribut di depan anak-anak, Bu. Maafil aba fil abna. Anak-anak mah tetap nyontek daripada perilaku kedua orang tuanya. Air cucuran atap jatuh ke pelimbahan jua, Bu. Ya, awas. Rasul di dalam marokil ubudiyah, ya, atur nun Kang Lili, ya, sempet-sempetnya itu namanya ta'ziman wa takriman. Bu, Rasulullah itu Masya Allah, wa mata sya'aba asla fil madaz zaman min hudawabu falam tahrab wa ma waqa'at. Binatang-binatang tidak pernah lari Rasulullah melentas ataupun Rasulullah mendekat. Bu, kita pernah nggak ngelihat hewan terus hewan itu tidak lari ke kita? Melayu, apalagi nggak kenal, ya, karena Rasulullah itu keindahannya seperti itu, Bu. Maka mulia sekali akhlak Rasul sampai binatang aja tidak lari. Saya terangin lagi ya, bahwa kalau memang Rasulullah itu sangat dicintai oleh sekeliling alam termasuk makhluk-makhluk Allah, binatang aja tidak lari didekati. Rasul melintas tidak pernah lari. Maka bihal fi ka'amam min ru'yatun sabatat. Rasulullah, Bu, melihat belakangnya, punggungnya dengan jelas sebagaimana ia pernah melihat depannya tanpa kaca, Bu. Ibu-ibu ada yang bisa suka ngelihat punggungnya sendiri? Geger jerong pematang. Pernah?
Ibu pernah ngelihat punggung sendiri kalau mau kondangan? Belakang aja dikacain, bener bener Bu. Kedelengnya karo kaca, sama kaca baru kelihatan, tapi Rasulullah tanpa kaca, tanpa mirror pun Rasulullah itu mampu melihat belakangnya dengan jelas. Masya Allah Bu. Awas nih Bu, ada keterangan wala yuro asru baul minhu fi alani. Rasulullah ketika dia kencing, Rasulullah buang hajat, Rasulullah BAB, itu kotorannya tidak pernah nampak, langsung ditelan sama bumi, dihisap. Ibu-ibu memboro-boro dihisap, ngising ning kebonan telung dini dideleng geseng langsung kerungu. Itulah mumtadnya Rasulullah. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Rasulullah Bu, wa qalbuhu lam yanam, hatinya tidak pernah tidur. Wal ainu qad na'asat, walaupun matanya terpejam. Kita mah kadang Bu matanya melek tapi lalai, nggak pernah ingat ke Allah, boro-boro istighfar, boro-boro baca sholawat, boro-boro baca tasbih, ngomongi uang miye, beli sayur 2 jam 3 jam ada? Nggak ada. Suaminya nyariin, ini istrinya beli sayur 2 jam, pas dilihat tukang sayurnya kasep. Apa nggak lebay itu? Hati-hati Bu, ini kita bicara akhlak ya. Kalau memang acara maulid Nabi ini harus kita memperbaiki akhlak, maka kecintaan seseorang terhadap tetangganya, kepada tetangga yang lain, merupakan tanda keimanan kepada Rasul pula. La yakmulul imanul abdi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Itu omongan Rasul Bu. Tidak dikatakan orang itu sempurna imannya sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintainya dirinya sendiri. Masya Allah Bu. Bu, kita menyayangi tetangga boleh Bu? Menyayangi tetangga boleh? Boleh. Menyayangi saudara, menyayangi istri tetangga, ada yang bilang boleh di sini. Boleh Ustadz katanya. Masya Allah ya, dia semangat sendiri. Kalau memang kita benar-benar dalam kehidupan ini harus mencontoh ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan syariat yang benar. Sampai detik hari ini ada orang yang tidak maulidan ke Nabi, alasannya enggak mau itu bid'ah, padahal dianya sendiri adalah umat bid'ah. Punten, maulid Nabi itu adalah bid'ah Bu, bid'ah hasanah. Saya terangkan ini agar pemahaman ini masuk orang-orang kompleks. Bu, makan pakai sendok bid'ah. Bid'ah itu apa sih Ustadz? Definisi daripada sesuatu yang dicontohkan Rasul, tidak dicontohkan Rasulullah, itu kontradiktif. Makan pakai sendok bid'ah, makan pakai mangkok bid'ah. Kita tinggal di Indonesia bid'ah. Bahkan mushaf Al-Quran yang jumlahnya 30 juz itu pun bid'ah Bu. Karena Rasulullah tidak pernah menyuruh untuk menjadikan mushaf. Itulah kecerdasan para sahabat ya, Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan, bahkan Khadijatul Kubra ya. Jadi Khadijah, istri Rasulullah yang nomor pertama, dinikahi Rasul usianya 40 tahun. Rasul pada saat itu usianya 25 tahun. Rasulullah bujangan dapat joken Bu. Tahu joken? Jereh bahasa pematang merangde. Ning kini nane sing pengen kawin karo rangde. Pak RT. Tapi cocok Pak RT mulai rangde. Ndi rabine Pak RT ndi? Rabine wadon. Ya alhamdulillah. Jadi kalau kita memang mau melihat apapun dari yang dicontohkan Rasulullah itu pada sikapnya menawan sekali. Karena Rasulullah Bu ya, ini menjadi terang benderang alam ini. Rasulullah lahir dalam keadaan punten Bu penuh cahaya sampai Suwaibah, orang yang pernah mengasuh Rasulullah, itu pernah menyaksikan ketika Nabi Muhammad lahir Bu. Makanya di dalam kitab Marokil Ubudiyah tadi, Syarah Bidayatul Hidayah, Rasulullah itu lahir dalam keadaan indal wiladati sib yada bimuhtatani, uwes disunat
udah berhitan. Rasul lahir bu, udah dihitan, pusernya udah dipotong. Rasul tidak ada darahnya ketika lahir, bukan lahir dari kemaluan Siti Aminah, tapi Rasulullah punten lahir dari perut Siti Aminah, belah yang sekarang jadi sesar bu. Ini pemahamannya ke situ. Karena terangan tadi ya, indal wiladati sib yadabi muhtatani, uwes di sunah. Tapi ibu apik pikir apa ning jero nana bengkong ya, ning jero weteng wis urusan aneh-aneh. Bagaimana Rasulullah tidak sangat mulia sekali? Rasul itu adalah makhluk yang berbeda dengan kita. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan ibadah dengan keimanan bu, orang itu dianjurkan beriman kepada Allah, diatur. Untuk yang mengatur iman itu adalah tauhid esensinya. Kita dianjurkan untuk ingat Allah terus. Setiap hari kita harus membaca tasbih, bersolawat kepada Nabi, beristighfar. Kalau punya salah kita senantiasa minta ampun kepada Allah. Punya salah ke suami minta maaf ke suami. Bu, tadi saya bilang, bu, itu kalau istri yang ngelawan ke suami namanya istri nusud. Suami juga ada yang tidak pernah cemburu kepada istrinya yang tidak pernah pakai jilbab, anak perawan yang tidak pernah pakai jilbab, anak perawannya yang suka dibonceng oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Kerungu. You understand listening friend? Ni homa, ni poyo si songcihan meli piolia. Ustadz kan ngomong apa aja. Iki kewakian nonton film Cina kayak mangkene. Bu, saya bukan ngarang bu. Orang Inggris tuh kalau dia nanya kabar, how are you? Ini malam, how are you tonight? Jere wong Arab, kif halu. Uang Mandarin, ni homa. Kalau perempuan cantik, ni senpeolia. Perempuan anak-anak ni haichu. Mata yencing, hidung pise, mata rambut taufa. Ke kempal, guru ke kempal. Germasem apa kuringat, wis janji. Ke kempal, sie ciao. Yang jualan es kasih ijo-ijo, cincau. Ya punten saya bukan ngeladrang kata orang Serang. Bu, kalau agama memberikan pendidikan moral yang terbaik, maka akan merubah akhlak, tatanan akhlak seseorang di akhir zaman ini. Sekarang tadi saya katakan musibah sudah di mana-mana, gempa, tsunami, longsor, pelacuran, prostitusi di mana-mana. Anak ngelawan kepada orang tua, istri dibunuh sama suami. Bahkan punten suami dipotong anunya. Punten banyak anak-anak. Itu jadi cerita harian. Angin puting beliung nimpa Sulawesi dengan bencana yang sangat dahsyat. Angin puting beliung kenceng bu. Di Sulawesi terjadi kemarin ini. Semua hancur kecuali masjid dan satu gubuk yang tidak hancur, padahal itu terbuat dari bilik. Investigasi, dicari kenapa ini rumah gubuk tidak ikut hancur dengan masjid. Kalau masjid tidak hancur wajar dipakai sholat. Ini musola namanya musola apa? Al-Hikmat. Aran kita nyeleket iku. Ternyata selidik punya selidik, tanya punya tanya, investigasi terjadi. Polisi berkerumun berkumpul di garis leh. Rumah bilik tadi bu tidak hancur, ternyata pas dilihat ada jamu tolak angin di sana, nempel di biliknya. Ya punten ya bu, jadi intinya sekedar intermezzo aja bu. Maksudnya begini bu, kehidupan ini seringkali kita dilanda dengan bahtera, guncangan, punten ya ujian. Orang kalau diuji dengan musibah wajib sabar. Orang kalau diuji dengan nikmat maka pandai bersyukur. Seringkali kita melaksanakan sholat tahajud, sholat duha, tapi sholat wajibnya tidak baik. Siapa yang masih mendengar suara azan tapi dia masih berbaring, maka bu, mayatnya digotongnya berat bu. Makanya jangan suka berbaring pada jam-jam azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah.
dan wis koncong jojok bae memangan HP. Orang menang nana sing kono nana. Ajane ajan ise, nana sing nonton sinetron bae nana. Ah? Tak deleng sebelah kan. Bu, kita bakal mati semua, Bu. Kita dipoto maning. Bu, kita semua bakal mati. Kemarin habis pemilihan pilkada, pemilihan lurah, benar? Ya, jangankan lurah, ampura, presiden mati, gubernur mati, bupati, lurah mati, kiai, siapa sing ceramah? Kadelang iseng ngetelo ini kita mati. Raja-raja mati, presiden mati, gubernur, bupati, ibu-ibu, orang lembek, kerasus. Bu, kita itu hidup sementara di muka bumi ini. Kalau hidup tanpa akhlak, hati-hati Bu, orang setinggi apapun ilmunya, gelarnya berderet-deret. Sekarang itu banyak orang yang punya gelar banyak tapi tidak punya adab, tidak punya akhlak. Banyak anak kecil ya sekarang itu yang punten seringkali tidak nurut kepada kedua orang tuanya. Ini yang menjadi sebuah pertanyaan untuk kita semuanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wahfid lahum zanad minadh dhulli rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Kecepatan Bu ngomongnya Bu. Kecepatan enggak? Sesungguhnya Tuhanmu memerintahkan kepada kamu untuk menyembah tidak kepada selain Allah. Bu, kalau kita sholat nyembah siapa Bu? Saya tanyain sederhana, nyembah siapa Bu? Nyembah Allah. Kalau kita nyembah Allah, kalau kita punya kesusahan minta tolong ke siapa Bu? Ibu kalau tidak punya beras minta tolong ke siapa? Saya cuma nanya, ibu kalau tidak punya beras minta tolong ke siapa? Ada yang bilang ke Allah, bener nggak? Bener. Ya Allah, beras ning pendari gentek. Tapi ngomongin ning kuping laki. Laki ini gini ngomong, beras entek. Domong main laki. Ngejaluk ning Allah, bener. Ngejaluk ning suami, bener. Wawarah maksudnya jare wong serang mah kerungu Bu. Kasih tahu itu suami ngejaluk bening Allah. Ya Allah, saya mah jujur ya Allah, udah bosan saya berumah tangga dengan suami saya. Udah rambutnya keribu, kulitnya hitam, banyak panunya, jarang punya duit, doyan kentut. Curhat ke Allah. Suaminya lagi tidur, jamnya waktu duha. Katanya waktu duha itu adalah waktu jalbur rizki. Ya Allah, engkau memberikan mengucurkan rizki dan engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maka ampuni dosa kami ya Rob. Jujur saja, jujur saya udah bosan ruwet pengen ganti suami saya ya Allah. Lakinya kerungu ngelirik. Apa sih ngomong mau kan? Rabine kira-kira wedi tapi zaman saiki, zaman ayeuna teteh punten, ini akhir zaman. Biasanya ya seorang istri lebih berani kepada suami daripada suaminya sekarang. Benar? Benar apa benar? Betul apa betul? Saya jujur punya anak 4, istri saya 1. Bukan saya nggak berani, saya poligami. Istilah orang Sunda nyandung, bukan nggak berani. Mau tahu alasannya apa? Karena istri saya lebih galak dari saya. Makanya saya nggak mau poligami. Kiai, ustadz ajengan kalau di panggung keren, sentar-sentar aja. Panggung, kalau udah di panggung dia jadi macan, kalau di rumah menjadi kucing dia. Langsung kecil aja dia. Karungu teh, kayaknya pengalaman katanya ya. Teh, ya saya juga sama memang punya istri perempuan kayak teteh. Serius saya. Itu kalau diomongin perempuan tuh suka dablek teh sama, enggak istrinya kiai, enggak istrinya tukang ojek online,
enggak istrinya Pak RT, enggak istrinya Pak RW, enggak istrinya Pak Lurah, enggak istrinya Pak Kiai. Sama aja yang namanya manusia mah punya sifat-sifat salah teh, keras wataknya. Itulah manusia cenderung pada kemudorotan al-insan mahallul khata'i wa nisyan. Manusia itu tempat lupa dan salah. Benar? Benar apa benar? Hati-hati. Kalau teteh dihadapkan di tengah akhir zaman ini, teteh semakin memperbaiki diri. Ya, hari ini kita baca Quran berapa? Malam ini kita membaca Yasin tidak? Malam ini kita membaca surat Kahfi tidak? Malam ini kita tasbih tidak? Kadang kita curhat kepada Allah, ya Allah, saya sudah sholat duha, saya sudah sholat tahajud, tapi kok rezeki seret-seret aja. Berarti ada yang kurang. Dengan sholat kita ada yang tidak klik. Hati-hati teh. Kadang-kadang kita sujud, tapi hati kita melayang kemana-mana. Ada orang yang dia berdoa, tapi hatinya ingat ke kerudung yang ada di Ramayana belum dibeli. Umpama, ada anak-anak kecil, punten teh, siapa yang banyak hartanya di sini? Jangan sering, punten. Covid sekarang sudah nggak ada teh, sudah hilang Covid itu. Makanya ibu-ibu saya demen nih, tidak pakai punten ampura, tidak pakai masker. Teh saya ngajar di provinsi teh. Kalau di provinsi wajib prokes, pakai masker. Nggak tahan teh saya. Saya paling nggak nyaman pakai masker. Ngomong sendiri, abab saya sedot sendiri, ruwet saya. Makanya waktu punten, zaman-zamannya prokes pun saya punten sholat. Nih sedikit saya kasih tahu. Di sini orang yang sering sholatnya masih pakai masker, saya bukan ngeledekin. Ya mulut-mulut sendiri ditutup enggak apa-apa. Tapi orang sholat pakai masker hukumnya, awas saya bicara hukum sedikit, bicara fikih. Itu makruh. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayugati ar-rajulu fahu fi sholat. Sesungguhnya Rasulullah melarang sholat orang laki-laki yang mulutnya ditutup. Ayugotia fahu sholat, dalam keadaan sholat. Saking wedine ning Covid, ning ngending-ding go masker, bangun toilet lagi ngedekem. Jadi kita di masker deh, pegel Ustad, sir lagi salat menggo masker. Ampura ini, ya ampura. Saya bicara ini realita, adanya seperti itu kondisinya keadaannya. Saya tinggal di komplek juga. Di komplek, walaupun ini bukan mi'raj, sholat dijarak-jarakin. Sekarang masih dijarakin gak di sini? Ada? Enggak. Dulu pernah dijarakin, sholat dijarakin semeter. Yang satu di sini, yang satu di sini. Pocong ama kuntilanak aja gandengan langsung masuk. Punten. Ya, itu awas terkena fitnah akhir zaman. Hati-hati. Saya bukan ngeledek. Ya, orang dia kalau memang dia pakai masker sholat dia umpamanya makruh, pantas Rasulullah membenci orang yang sholat pakai masker. Di mana-mana pakai masker. Kalau kondisinya memang itu genting silahkan. Covid itu udah nggak ada, yang ada penyakit corona. Koretna kabina-bina. Itu penyakit bahil, medit, kumed, medidil, mecukil alias buntut kasiran. Penyakit ini nyerang sama orang yang banyak duit, yang hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, istrinya. Ya, bukan saya, itu tuh yang demen ngomong. Tuh teh yang ngomong tuh. Tuh di pojok situ tuh. Bukan saya. Banyak. Dia seneng kalau ngomong istrinya banyak. Hati-hati. Penyakit bahil itu menyerang sama orang-orang yang banyak hartanya. Semakin diuji harta kekayaannya banyak, punten. Orang kaya itu kalau ke masjid jarang bawa duit. Baju kokonya bagus. Nggak tahu dia Pak Haji, nggak tahu bukan. Sekarang ngebedain haji sama bukan haji susah. Kadang-kadang orang yang Pak Haji dia pakai peci Pak Karno yang hitam, yang nggak haji pakai peci haji, yang nggak haji pakai sur, itu pakaian muslim. Boleh. Teteh pakai jilbab Bu Haji bukan? Punten. Enggak, dikeren-kerenin. Tapi yang ngerasa dia udah berangkat haji dipanggil, enggak panggil Bu Haji, enggak noleh dia. Ida, apa ngendira nih? Cocok. Orang ada. Haja Ida. Ada yang namanya Ida di sini. Mana coba? Pengen tahu kita ules deh, ampura. Ada. Itu yang pakai itu ya, yang lagi megang apa? HP ya. Itu namanya Ida Ayu Komang ya. Ya, biasanya yang namanya Ida itu orangnya sifatnya romantis.
Biasanya juga itu istrinya siapa? Ya, biasanya itu disebut jangkis. Jangkung kurus tipis romantis. Menyenangkan ke suaminya biasanya. Nong Ida, iya aa, tuh harusnya begitu. Engge a kule. Anak sekarang kalau dipanggil, Dek, Udin, apa sih mak? Teluk-teluk baik ruang kita. Ada yang begitu? Ada. Udah di komplek namanya Tommy, Alek, Gibran, Jepri. Saya nggak ngehina orang komplek. Silahkan nama dikeren-kerenin tapi akhlak diperbaiki. Sekali lagi saya ingatkan, akhlak itu penting sekali dalam kehidupan ini. Sebab apa? Ya, Rasul dalam muka bumi ini hadir untuk memenuhi segala panggilan urusan akhlak. Sampai ketika Rasul ditanya, innamal bu'istu li utamima makarimal akhlak. Akhlak itu penting, termasuk mulut. Mulut kita adalah akhlak kita, perilaku kita adalah akhlak kita. Ya, makanya orang itu bisa akan jadi mulia karena memang mulutnya dia tidak cerewet, tidak ketus, tidak menggibah. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Awas ya, dalam surat Nun ya Al-Qalam diterangkan Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah tuliskan pena sebagai pembelajaran buat kita. Ada korelasi apa dengan surat Al-Mu'minunnya? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kita ngedeleng jam jurule, jam-jam kita. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Awas ya, qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang yang telah dikeberikan, yakni orang-orang yang beriman. Menangnya orang beriman, alladzina hum fi sholatim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang menjaga perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Nih, orang dia bisa bermanfaat, berguna, beriman, laksana mawar merah mekar, menebar wewangian di sekelilingnya. Itu ibaratnya orang beriman, berilmu, bermanfaat buat sesama. Tapi tidak untuk orang yang tidak berguna, tidak beriman, tidak bermanfaat buat orang lain. Laksana mayat yang berjalan di atas debu, mati sebelum waktunya, masih hidup aja tidak diingat, apalagi ketika sudah mati. Kita punya seorang tokoh akhir zaman, namanya sudah lama dikenang. 1500 tahun yang lalu beliau sudah tidak ada. Ada siapa dia? Muhammad. Kita kenal Nabi Muhammad, wajahnya, kenal sosoknya seperti apa? Ya, makanya tadi di dalam kasidah itu diterangkan, ya, wala yura asru baul min fi, ya, qauli min fi alani rasul. Sangat indah ketika buang hajat aja senantiasa Rasul tidak pernah kelihatan buang hajatnya. Bahkan Rasulullah itu wala yaro zillahu fi syamsi du fatoni. Rasul ketika berjalan di terik matahari, teteh ibu kakang yang dimuliakan oleh Allah, ora kedeleng wayangane lake. Siapa yang tidak pernah kelihatan bayangannya di sini kalau ngelihat bayangannya sendiri pada terik matahari? Anak ibu-ibu lah menana sing ora kedeleng wayangane berarti kayak setan.
Bu, ada yang pusing ngelihat saya, Bu? Ubay Alkaf itu YouTube saya, Bu. Ya, saya nggak minta ngemis untuk di subscribe. Subrek jerwong saikin. Enggak, saya cuma sekedar nyimpen. Itu Ubay Alkaf itu katanya Ubay Ustadz Lebay. Itu yang punten kalau saya cuma sekedar nyimpen saja. Terserah dibuka, di situ ada saya lagi ngerukyah. Punten, saya cuma kasih tahu aja. Ada ngerukyah, ada konten saya lagi ceramah. Buka aja di situ ya. Jadi kalau dalam kesempatan yang sangat mulia ini teteh yang dimuliakan oleh Allah, kakang teteh yang dimuliakan oleh Allah, adik-adikku, punten ya. Apa yang kita pakai belum tentu pantas buat orang lain. Bener teh? Kadang-kadang kita nyontek artis, pakaiannya yang serba bagus, serba mewah, gemerlap, glamor. Ya mungkin punten bajunya teteh Sahrini yang harganya umpamanya 25 juta, dipakai teteh itu mirip Nyi Blorong barangkali. Karena kita nggak boleh nyontek orang lain. Jadilah kita diri kita sendiri. Kalau kita memang rajin ibadah, rajin tahajud, rajin sholat duha, rajin sholat wajibnya, maka teh benar. Konsepnya cuma satu, pertahankan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan ini untuk bisa kita melaksanakan dengan baik sesuai syariat. Menjaga yang wajib, menghidupkan yang sunnah. Ane uang sing rajin salat tahajud tapi sholat subuh setengah 6. Ane, ada enggak? Awas, jangan merasa aman dan nyaman ketika kita sudah bisa melaksanakan sholat yang bagus, qiyamul lail dilaksanakan, tapi sholat subuhnya suka telat. Ada orang yang dia sholat punten, sholat duhanya rajin, tapi rezekinya tetap seret-seret aja. Kenapa? Ada masalah dengan dia. Sholatnya rajin, duha rajin, tahajud rajin, sholat wajibnya ke masjid aja, tapi kena penyakit tadi pelit, koretna kabina-bina, medit, jarang sedekah. Lamun ngenean eman, lamun salat ning masjid, jarang ngenean pecis. Anu kotak amal jojong be lewat di pura-pura ngantuk. Itu ciri-ciri orang pelit, pura-pura nggak ngelihat kotak amal lewat. Orang pelit kalau lebaran juga punten teteh, orang-orang mau beli daging, beli ayam, meskipun itu ayam negeri, karena ada ayam kampung, ayam negeri ya beli, udah bangga dia. Saking pelitnya beli ikan teri dia, akhirnya sekeluarga ketelak semuanya. Operasinya kan lebih mahal kan. Hati-hati, jangan terlalu bahil kita. Kucurkan sesungguhnya untuk kemuliaan infak sedekah. Apalagi acara maulid ini, saya mau tanya, diambil urunan semua sumbangan, berarti guna kita. Awas ya, Allah berjanji masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu wallahu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang infak sedekah di jalan Allah, yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah, serupa dengan sebutir benih, sab'a sanabila fi kulli sumbulah, yang menumbuhkan 7 benih ranting. Mi'atu marrah, 7 dikali 100, pahalanya 700 teh kebaikan orang sedekah. Tapi itu sedikit menurut hitungan matematika, dalam pandangan hitungan kita. Karena Allah sawab ganjarannya lebih besar. Apa yang Allah katakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah janji, aku akan lipat gandakan pahala siapa? Liman yasha, bagi siapa saja yang aku kendaki. Masya Allah. Wallahu wasi'un alim, dan karuniaku pemberianku sangat luas. Kalau teteh selama ini punten teteh, saya ingetin lagi, tahajud sudah bagus, sholat dua sudah bagus, tapi ternyata tidak berimbang dengan infaknya, dengan sedekahnya, maka hati-hati. Disitulah, karena punten teteh ya, hal-hal yang seperti itu untuk muhasabah, introspeksi ke kita. Ternyata kita masih bahil, masih kena penyakit corona. Tadi koretnya, ya hati-hati. Penyakit bahil ini yang harus kita hilangkan. Ada muludan, demen kita nginfak sedekah. Ya giliran punten, ini kan komplek ya, ada blok sama nomor rumah ya. Giliran punten, dia ngasih 300.000, tulis hamba Allah, bloknya, alamatnya ditulis, nomornya ditulis. Mending Allahnya ngaku dia hambanya. Dia nulis hamba Allah, tapi blok sama nomor rumahnya dicatat. Ini kata saya sedeng juga kalau orang kayak seperti ini. Hati-hati.
Ya, karena orang pelit mah perhitungan dalam kehidupan ini. Orang yang suka nyimpen hartanya untuk muludan aja dia ruwet. Padahal kata Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Siapa yang infak di jalanku maka sesungguhnya aku ganti. Setelah maulid ini selesai, insya Allah rezeki teteh diganti semuanya oleh Allah. Amin. Barangkali yang tadinya masih sakit segera sembuh. Yang janda cepat punya suami. Yang nenek-nenek cepat. Bukan saya yang ngomong. Karena syaratnya orang mati tidak selalu harus nenek-nenek dan menjadi kakek-kakek. Sekarang tuh banyak orang yang mati mendadak. Kerungu. Banyak orang mati mendadak. Orang muda aja banyak yang mati. Hati-hati. Masih muda, seger mati. Yang mati kebetulan dia masih gadis. Umurnya baru 21 tahun. Sipulan binti sipulan. Dia ngomong, kemarin tak lamar saya, sekarang mati. Sayang bener tuh. Sayang bener, dia bilang sayang bener. Tapi dia pikirin, tapi nolak lamaran saya. Rasainlah mati di kuburan sana. Gak mau temenin saya juga. Teteh banyak hartanya. Suami teteh umpamanya punten banyak hartanya. Teteh ikut karena kaya dengan ikut suami. Atau sebaliknya, suami yang punten, suami yang tidak punya karena teteh banyak hartanya. Tetap aja teh, kondisi kedudukan istri mah tetap di bawah suami. Suami tetap pemimpin. Makanya apa? Ketika kaya banyakin sedekah. Karena yang namanya sedekah itu ada dua teh. Kenapa Allah menyebutkan urusan zakat itu masuknya sedekah? Innama shadaqatul lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mula'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Allah nyebut urusan zakat di situ diawali dengan kata innama shadaqah. Sesungguhnya sedekah. Makanya sedekah dibagi dua, ada sedekah wajib, ada sedekah sun. Sedekah wajib adalah zakat fitrah, zakat mal. Teteh tabung-tabung duit teteh itu yang di tabungan, punten jangan kesinggung. Kalau 40 juta udah nabung, usia tabungannya umur 1 tahun, itu hitungannya haul, maka keluar zakat. Teteh punya emas, di sini ada yang emasnya gelangnya banyak, cung. Ya, itu biasanya orang kalau punten ya, emas dipakai di pengajian, keren, nggak apa-apa. Tapi nimbulin fitnah. Ibu-ibu yang mentang-mentang sugi walaman ledek. Kata ibu yang di sebelahnya. Ustadznya juga kebenaran juga ustadznya agak muda, baunya wangi, rambutnya gondrong. Bukan saya. Pak Ustadz nanya sambil dikoclok, gelangnya keroncongan. Pak Ustadz nanya, ini sambil disingsat, diturunin terus. 1, 2, 3, 4 gelang keroncongannya ada lebih dari 21. Jalannya miring sebelah. Pengajian lebay dikit. Teh, saya kasih tahu ya, orang kalau banyak duitnya, banyak hartanya itu dari jalan aja beda. Pernah ngelihat orang kaya jalan nggak? Kalau pocong kan tadi udah tahu main HP. Orang kaya jalannya aja beda dari jalan. Mau saya contohin, orang kaya sombong, banyak hartanya. Kalau jalan kayak begini nih teh, biasanya orang kaya itu dia membusungkan dada. Itu namanya busung dada itu Kalau orang jarang makan namanya itu busung lapar. Itu orang miskin, jalannya lemes kemana-mana aja peteng deh. Peteng. Dunia itu gelap kalau buat orang miskin. Makanya ada anak-anak dia main di Ramayana, saya liatin. Kelihatan anak itu pun bajunya tidak bagus, rambutnya tidak terawat. Teteh itu pakai jilbab dirawat rambutnya. Perawatan dong kayak Ubay Alkaf. Kerimbat. Kalau bisa teteh smoting dikejeng-kejengin, ditarik pakai kawat. Jebol semua kulitnya juga. Ya, teh perawatan itu penting supaya suami tetap senang ke teteh. Teh, kalau jalan orang sombong, saya taruh surban saya dulu. Saya contohi, orang sombong jalan, imannya kurang. Makanya iman dan takwa itu penting, maka disebut imtah. Iman dan takwa. Ya, takwa tahu nggak? Kalau orang istrinya 2, itu disebut takwa juga, takut sama yang tua.
Saya ngomong serius. Orang istrinya 2, itu disebut takut sama yang tua. Benar. Rabi nom wedi karo rabi tua. Marak ditunggang, dijentus-jentusakan. Kita pernah ngedelang uang wayuan bulat ning ngarepan kita. Ora tak sape. Kita ke kiai lamun nyape keceker. Wis lah tak tinggal di ruwen. Daripada nyape dadi masalah jadi saksi, mendingan tak tinggal lunga sekalian. Ning kuno bejar kita. Lamun Rabi Soleha mah ditonjok nih laki nih dikempul nurut bae mati. Pantes jare Rasulullah ning kitab Uqudul Jan. Ya. Ayyumam ra'atin matat wa zauzaha an haradin dakhalatil jannah. Wong wadon, seorang istri apabila dia meninggal mata. Wa zauzaha anta radin, suaminya dalam keadaan ridho kepadanya, maka dakhalatil jannah, manjing surga. Iku wong wadon lamun gulat karo lakine perang, istilahnya KDRT. Bocah saiki ge akeh sing perang-perangan ning masjid Kak. Di musola ini ada enggak? Punten, Pak RT, ada Pak RT-nya mana? Suka smackdown anak-anak kalau di masjid. Maghrib ada. Goyor. Bapaknya apa kilo pepiluan. Anak itu tonjok sih, gulat karo kita sih. Atuh bapaknya kedua bapak gulat karo bapaknya. Anak gulat mah di sapi dia ngatakan iki mah gulat. Rabi gulat karo lakine. Tetanggane pepiluan. Jangan suka ikut campur kecuali dia melerai. Iki mau laki nirane memang suruh beres gentusaken laki nirane yuk ragam-ragam tak bantoni karo kita. Gawe pepanas baik, istilahnya ngomporin. Wong wadon melamun KDRT gulat karo lakine tetep manjing surga lamun lakine ridho. Surganya seorang perempuan di bawah telapak tangan suami. Sekalipun Rasulullah pernah mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, sesungguhnya surga di bawah telapak kaki ibumu. Ketika seorang perempuan dia punya suami, maka surganya di bawah telapak tangan suaminya. Ribut KDRT ditempel, jebret kelenger langsung modar, umpama teh mati. Bahasa modar itu bahasa kasar itu teh. Bahasanya orang-orang yang nongkrong di terminal itu, jar kita modar. Modar karo mati pada baik, mati kasar Ustaz. Siapa bilang? Mati itu al-maut. Itu bahasa Quran. Katanya meninggal dunia. Kalau orang Sumbing kan kalau ngomong begitu. Apa? Sehat. Oh sehat. Yang punya anak berapa? Tinggal yang satu SMP. Yang dua SD. Yang tinggalnya itu baru punya weh jorok. Yang ketiganya baru bisa ngengsot. Itu kalau orang yang punten, saya bukan nyinggung-nyinggung. Makanya kalau orang yang tidak normal tidak boleh jadiin imam dalam sholat. Fatihah itu harus fasih. Saya nyeritain sebenarnya itu kalau orang ngomong kan harus bener. Kalau ditanyain yang jelas. Jadi istri juga jelas. Bilang ke suami, Pak mau rebonding. Bilang jepret. Ada di Ramayana salon ini umpama. Pak mau smoting, Pak mau ganti alis. Mau ganti alis mau diganti apa? Spidol Pak. Udah nggak ada lagi duitnya, kehabisan, papanya sih kurang banyak duit. Mama pengen ganti suami, lakinya udah marah malah. Alhamdulillah kita kepengen ganti Rabi. Kerungu, wong sombong melaku nih kayak mengkene. Rada dohur dadan, wong sombong. Makanya ciri orang sombong menurut pandangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, orang sombong itu cuma cirinya 2. Pertama, batorul haq, senantiasa menolak datangnya kebenaran. Dinasehati sapa bae urang mempan. Lakine ngenasehati ning rabine. Punten, ngerti enggak bahasa itu? Suaminya ngenasehatin ke istrinya. Kata istrinya, ayah aja jarang sholat, ngenasehatin saya ngaji biar pernah. Kederang-derang kita ngerokokan ayah. Itu orang sombong itu. Istri yang sombong ciri-cirinya diingetin suami susah. Termasuk suami yang sombong diingetin istrinya nggak pernah. Mama bisa apa? Papa yang cari nafkah. Sambil gebuk-gebuk dada kenceng. Pas sebelah kiri jantungnya rogol pisan itu. Makanya jangan sombong kalau dinasehatin orang lain, meskipun itu yang ngingetinnya anaknya. Rongokaken, dengerin. Meskipun itu anaknya yang ngingetin, kita jangan berperilaku sombong.
Sebab sombong itu mengadopsi pada punten akhlaknya Abu Jahal, akhlaknya Fir'aun, raja sombong Fir'aun, raja sombong Abraha. Kalau teteh mau sombong, kalau kakang-kakang yang ada di komplek pesona alam ini mau sombong, sudah duluan banyak orang sombong di zaman jahiliyah. Fir'aun, Abu Jahal, Abraha, orang-orang yang sombong, diingetinnya susah. Itu orang sombong kayak begitu, kalau diingetin susah. Enggak mau masuk nasihat karena merasa bener aja. Lah sirane kayak bener be ngaji ke ore. Kita mengaji bae ning masjid. Kita bisa ngaji bae ore bener ku maning sire. Punten paham. Itu ciri orang ngerasa bener aja paling selalu sombong. Makanya ciri orang sombong kedua wagom tunas. Meremehkan orang lain. Alah bisa apa sih? Anak kemarin sore, enggak boleh begitu. Orang sombong pakai jilbab aja lebay. Mentang-mentang jilbabnya banyak bermerek, ada Sasmira. Ya, ada sekarang mereknya apa Belandongan ya. Bukan Sasmira, terus apalagi banyak itu. Istri saya juga punya jilbab banyak tapi nggak pernah saya pakai. Ngapain lagi saya pakai? Nggak pantas. Istri saya keluar pernah saya coba. Kayak memonon saya, kata saya takut. Ya maksudnya yang pantas buat kita. Kadang-kadang maksudnya apa? Kadang-kadang kita kalau meniru orang-orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, mengidolakan punten artis-artis luar negeri, Mick Jagger, John Lennon, Bon Jovi, yang rambutnya merah. Kalau dia nyanyi punten, saya bukan ngegibah, orangnya juga dulu almarhum. Nirvana, pembebasan dari rasa sakit, yang ngegitarnya tangan kiri, mangani tangan kiwe, pas cecewok tangan tengen. Jadi kita dasar wong Yahudi. Kalau cebok tangan kiri, makan pakai tangan kanan. Makanya tangan kiri dipakein jam tangan supaya apa? Tidak iri. Namun kita nggoning jam tangan mana ini kini, cari tangan kiri, sire baik. Kita mau pernah denggoni, cecewok. Kerungu. Ya, jangan sombong teh kalau diingetin orang lain, tolong. Apalagi suaminya soleh, sering ke masjid. Ya, kalau urusan pelit saya nggak omong lagi. Ya karena orang pelit cirinya banyak, punya rokok juga masih minta rokok temennya. Dan deweknya mah di kantong, bayi wong pelit mengkonon. Kumat melitat kocor ngegegem ruwet lamun anu uang punten sumbangan ruwet lamun anu uang curigahan. Assalamualaikum mah kunci paling gak sumbangan atuh dinean baik. Tugas kita adalah memberi infak sedekah kepada orang-orang yang meminta kepada kita. Sekalipun punten di dalam hadis diriwayatkan bahwa orang yang mengemis itu hukumnya haram meminta itu. Jauh lebih mulia orang itu al-yadul ulya khairu minal yadi sufla. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi itu mulia. Kata orang santri diakalin, Ustad lamun dinean tangan ningesor. Iya, gampang Ustad. Sing nean ning pentit berarti ngejokote mengkonon Ustad. Jar kita pada mentit bener iku. Dohur jare wong pematang. Ya makanya tolong dalam kehidupan ini kita selalu harus bermuhasabah, introspeksi. Hidup harus punya iman dan takwa yang cukup. Hidup dengan iman, hidup dengan agama terarah, hidup dengan seni indah, hidup dengan agama terarah, hidup dengan ilmu mudah, hidup di lingkungan yang baik, kondusif, jadi betah. Ada seninya. Orang baca Quran aja ngimamin ada seninya, enak walau murotal sholat subuh itu. Suaranya merdu, ngimamin dipotong. Awas nih, sekarang saya mau menceritakan orang sholat. Kalau sholat subuh, andai pun dia hafiz Quran, bacaannya panjang. Di rakaat pertama, andai saya contohin, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jama'a fa'au'a. Innal insana khuliqa halu'a.
إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون. Umpama sholatnya subuh, rakaat pertamanya itu Allahu Akbar. Saya mau tanya nih, musola ini pakai kunut enggak kalau sholat? Ada enggak yang enggak mau kunut di sini? Imamnya kunut, dianya diam aja begini. Ada, enggak usah kesinggung. Itu khilafiyah. Kita enggak usah maksain yang dia punya pendapat khilafiyah bahwa dia enggak pengen kunut. Atau di sini umpamanya ada imam yang suka kunut, begitu subuh diganti sama orang yang imam tidak kunut, imamnya ngasih jeda menang 5 menit, makmumnya kunut, imamnya enggak diam. Makmum kunut sendirian, imam sopir keneknya kunut ya umpama, atau ngasih jeda. Bener enggak kira-kira ibadah seperti itu? Ya, innamal ju'ila li imamu liyu'tama bih. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Sesungguhnya orang dijadikan imam untuk diikuti. Kalau imam tidak kunut, makmum tidak kunut. Saya ingetin, walaupun ini bukan mi'raj, saya terangin sholat sedikit biar sedep. Kenapa? Ya, karena yang ada kunut cuma 2, mazhab Imam Syafi'i sama mazhab Imam Ahmad. Imam Syafi'i kunut setelah ruku. Allahumma hdina fiman hadait wa'afina fiman afait. Umpama contoh, kata makmum amin, amin. Adapun orang yang dia keyakinannya tidak kunut, jangan dimasalahin, ya biarkan aja, nggak apa-apa. Yang masalah itu ketika orang kumpul sholat subuh memakmurkan musola Al-Hikmat ini, dia tetap tidak mau sholat. Kerungu orang gelem salat subuh sing masalah. Orang yang suka ketika punten di jam-jam ibadah sholat subuh dia tetap tidak bangun, itu telinganya dikencingin anak jin namanya Amrod. Ustadz, kita pernah tangi kawanan jam sange orang salat subuh njora mampu oyo jin memang pade karo oyo manusia aman mangane jengkol petilam toro diembat, jengkol diembat, semur jering diembat, jering karo jengkol pade karo jengki. Atuh apal bener ya, punten ya. Jadi punten kalau teteh punya anak laki-laki, ingetin, sholat ke musola. Ini udah akhir zaman, sebentar lagi juga kiamat. Mama ini kalau bangunin sholat aja, jangan ngomong-ngomong kiamat. Emang kenapa? Hanya wedi mah, wedi kiamat. Oh gemeruwet ngedelang belah jalan be ancur-ancuran mengkonon mah. Umpama ya, itu ciri orang yang beriman seperti itu. Awas ya, sholat itu aja punten. Dalam kehidupan ini membaca Quran aja seni. Membaca Quran ada seni, ada kiroah, ada murotal. Betul? Orang kalau sholat dia pakai ngimamin itu murotal supaya enak didengerinnya. Teh, ayat tadi itu menerangkan urusan harta benda kita teh. Maulid Nabi ini teh jangan khawatir. Karena isinya maulid Nabi itu cuma 3 teh. Maksudnya jangan khawatir tidak diganti sama Allah. Teteh keluarkan umpamanya 500.000 untuk urunan sumbangan acara maulid ini, untuk berdirinya acara ini. Panitianya tadi itu siapa namanya itu, Idris itu ya kalau nggak salah. Ada ketua panitianya.
Ada. Ini panggung berdiri sangat megah ini. Ya buat saya memang udah megah lah. Karena saya pernah berdiri di panggung ya. Sumbangannya dari Pak Jokowi di TCP mewah bener. Panggungnya gemerlap. Seolah-olah saya berada di diskotik teh. Megang mic aja gemeter saya kena. Wih panggungnya bagus bener nih kata. Coba di samping saya ada Inul Daratista kata. Si goyang ngebor. Ya karena di TV punten teh ya semua juga punya lakob, punya ciri-ciri. Kiai ada yang disebut Ki Peci, bener? Ada yang disebut Ki Jangkrik. Pernah dengar nggak? Ada. Ya semua punya lakob, punya julukan. Ada juga yang disebut Ugo, Ki Gondrong, macem-macem. Cuman yang nggak ada Ki Wirog doang. Ya karena punten saya bukan ngejelekin. Di TV penyanyi itu punya lakob. Ada goyang ngebor, goyang ngecor, bener teh? Ada goyang patah-patah, ada yang goyang itik, yang nggak ada itu goyang nyungsep. Teteh punya lakob apa? Suaminya sering nonton sinetron, nonton demen dangdut. Punten kata istrinya, ngedehemin. Apa sih mah daham dehem baikku? Nonton sinetron baik kita nur diladeni. Umpama ya punten teh karena Rasulullah mah punten teh Rasulullah memberikan pelajaran, jadi jangan terlalu menyinggung apapun ya terhadap istri terhadap suami ada hak dan kewajiban, terhadap tetangga juga begitu. Kalau tetangga mau ngingetin ke tetangga yang lain, punten ampura lahir batin. Kalau ada yang di sini suka nyuci motor ataupun punten kita singgung pisan ki sing duwe manuk sapa ki? Manuk subuh-subuh dadusi dheweke durung ngadus. Tatit malang melintang mambu abab ngadusi manuk dheweke durung ngadus. Wong komplek nana sing mengkono nana ingetaken lamun mbele tak cili tongkat kita jadi cotek bengon sekalian. Ya, kalau ngingetin tetangga jangan langsung, Pak, udah mau maghrib, sholat, bapak nggak pantas, bapak tuh tua bangke. Ngingetinnya begitu, atuh kulep langsung. Sira ngomong apa urusan karo kita, sing urus salat kita, sing mancing neraka kita, sirane apa openan karo tuh bulek di situ maghrib. Makanya kalau ngingetin juga sopan, pakai akhlak. Udah aja kalau ada tetangga punten, contoh tetangga nyuci mobil, dia malas kesetin. Maghrib mobilnya baru, umpama maaf ini orang personalan, dia nyuci maghrib bentar lagi 5 menit, kebetulan tetangganya soleh akhlaknya, namanya juga Pak Soleh kebetulan. Pas liwat kata Pak Soleh dehemin aja udah ngapa. Ternyata si tetangganya paham, apa daham dehemiku seneng tekar kita, mobil kita sing tak kumbang. Gara-gara begitu kesinggung berantem. Makanya apa? Untuk mendekati orang-orang yang jauh dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kasar teh, pelan-pelan. Ada ibu-ibu karena di komplek tuh ada yang suka doyan ngaji, ada yang tidak mau ngaji, ada. Benar? Ada. Jangan nyinggung-nyinggung. Lah sire orang nganggo jilbab, manjing neraka sire. Jere sing nganggo jilbab. Jare sing ora nggo jilbab, sira nggo jilbab cangkeme ketus cerewet. Kuman sira ketus ur bakal sira mancing surga. Saling ejek mengejek, memperolok itu tidak benar. Ya karena memang akhlak Rasulullah itu sangat memukau, menawan. Kalau kita memberikan peringatan kepada tetangga-tetangga kita dengan cara lemah lembut. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Muhammad Rasul Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad memberikan emban amanah ya.
Jadi sementara Muhammad itu menampung amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad itu sangat keras sekali kepada orang-orang yang kafir. Pada orang-orang yang kafir. Tapi rahma'u bainahum tarhum ruk'an sujud, sangat penuh kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah. Lalu Muhammad ruku dan sujud. Ada bekas sujud pada orang-orang yang senantiasa dia menundukkan keningnya di hadapan Allah, kepalanya ditundukkan. Ada bekas sujud, bukan sing punten batoke geseng. Jangan kesinggung. Bukan itu. Asari sujud, bekas sujud itu maksudnya ada efek positif di akhlak. Kalau orang itu memang dia rajin sholat, rajin ibadah, insya Allah akan memperbaiki tatanan akhlaknya dengan baik. Tidak demoralitas. Orang-orang yang senantiasa dia ibadahnya dengan baik, Masya Allah. Kalau sholatnya itu mampu mendekatkan dirinya kepada Allah, niscaya dia setelah sholat tidak menggibah, niscaya dia setelah sholat tidak melawan kepada suaminya, niscaya anak-anak itu dia taat kepada kedua orang tuanya. Makanya apa? Ada efek yang terbaik dari sholat itu. Malam tanhahu sholatu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah illa bu'da. Malam tanhahu sholatuhu, tidaklah sholat itu mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam tahu sholat itu anil fahsya'i wal munkar, kecuali orang itu mampu mencegah perbuatan fahisyah. Fahisyah itu bersifat internal, mungkar ke orang lain. Kita kepada diri sendiri, punten, kita tidak sholat itu kita zalim untuk diri kita. Awas ya, tidak sholat itu dosa yang paling ranking pertama. Walaupun ada 10 dosa besar, terutama lebih tinggi lagi adalah syirik, menyekutukan adanya Allah yang lain, Tuhan yang lain. Hati-hati. Teteh ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang itu orang sholatnya sudah baik, maka dia senantiasa berkata-kata baik, lemah lembut, tidak perlu mencela ke orang lain, tidak perlu menghina. Ya, jadi kita harus senantiasa hati-hati. Kadang-kadang punten teteh, mulutnya tidak ketus, tapi sering kalau ketemu tetangga buang muka. Ada di sini. Mulutnya tidak ketus, tapi bibirnya jadi dijelek-jelekin, dipetot-petotin, kurang lebihnya begini. Sering mencibir, ora demen, nana uang sogeh, ruwet deweke rumah. Tetangga ganti mobil, langsung sing rabine sipulan binti sipulan ngomong, kan wingi ge mobil Veloz Avanza, ini ganti Fortuner, bikin saya ngegeder-geder. Dia ganti Fortuner, ganti lagi Pajero, tambah deweke di opnam ning rumah sakit. Ruwet, penyakit hati kok kayak mengkonon. Hati-hati. Ya, terus dia punten, rumahnya diganti lagi baru catnya. Lihat ge, itu kemarin ganti mobil, sekarang rumahnya dicat baru. Tahu nggak kamu, dia kesuksesan dia itu dari apa? Dia melihara tuyul itu. Ini ciri orang dengki kayak begitu, selalu ngurusin harta orang lain. Istrinya kebetulan tukang hasud, tukang dengki. Suaminya greget. Kamu tahu nggak? Dia ganti-ganti mobil. Masalahnya apa? Iya, kenapa? Manggilnya di sini apa papa? Kalau papa pasangannya mama. Kalau papa pasangannya mama. Sampek engtai, Romi Yuli. Udah ada pasangan-pasang ayang beb. Nggak pakai kol-kola beb. Ya biasanya kan begitu ya, itu ada keluar huruf kol-kol. Jadi suaminya greget. Itu tahu nggak mah? Dia ganti rumah, catnya rumahnya, mobilnya ganti, motornya suka ganti. Mama tahu nggak masalahnya apa? Apa? Itu tahu nggak? Istrinya juga ganti dia. Baru tahu rasa, greget suaminya. Istrinya juga ganti dia. Baru istrinya bengong. Oh iya, kalau begitu mama nggak mau lah. Kalau begitu nggak mau ganti-ganti mobil itu aja udah. Makanya ciri orang dengki hasad itu selalu tidak pernah senang kepada tetangganya. Ya, untuk urusan sholat tadi tolong, kalau umpamanya di musola Al-Hikmat ini ada yang suka ngimamin pakai surat panjang di rakaat pertama dipotong dari tengah, maka rakaat kedua jangan tidak pernah selesai. Selesaikan ayatnya, meskipun itu bacanya surat Inna a'toinakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal. Meskipun yang dibacanya inna, walaupun 3 ayat, itulah ngejar keutamaan sholat. Ibadah itu ada aturan main, ada adabnya, ada akhlaknya. Kepada Allah menyembah aja kita ada adab, apalagi kepada sesama. Benar. Manusia sering tersinggung, Allah tidak pernah tersinggung.
Sekalipun orang itu berbuat dosa berulang kali, jatuh lagi, bikin dosa lagi. Ada istilahnya menurut penyanyi itu tobat maksiat, istighfar lagi, bermaksiat lagi. Allah pernah bosen enggak? Allah pernah bosen enggak kita minta? Kita minta ampun lalu kita berbuat maksiat lagi, dosa lagi. Pernah bosen enggak? Tidak dimintai. Tapi kalau manusia kepada manusia, jangankan orang lain ke tetangga, tetangga ke tetangga, suami sendiri aja istrinya sering mandok, bosen enggak Kak Lili? Ya, kebetulan istrinya ini kayak si Pak Oga ya. Bukan pengalaman pribadi. Suami kadang-kadang ngeluh enggak? Bosen enggak kalau istri sering mandok? Biasanya suami paling ridho ketika istrinya dia lebih banyak diem. Diem, enggak minta, seneng, dikasih duit terus. Ternyata diemnya ngegeges, besok innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti kalau teteh diem ngegeges, ruwet, mendingan teteh marah aja ke suami sekalian. Umpamanya, ya saya kalau udah marah plong. Manggilnya di sini ada yang ayah ke suaminya. Ya, Pak, mending mama jujur saja kalau udah marah ke papa tuh plong. Perasaan kalau belum marah ngelihat papa tuh mirip kayak anak tuyul, persis benar. Umpama contoh doang, jangan dicontoh yang ini. Saya cuman kasih tahu doang. Ya, karena memang punten dalam kehidupan itu akhlak itu dibutuhkan. Kalau seorang dia mengaku beriman bertakwa kepada Allah tapi akhlaknya jelek, berarti belum baik iman dan takwanya. Paham? Perbaiki mulai sekarang. Ya, hari ini kita bisa berbuat apa muraqabahnya? Kita muhasabah, introspeksi terus. Kalau hari ini kita bisa baca surat Al-Kahfi dengan baik pada Isya, lalu baca surat Al-Mulk, besok tambahin lagi. Insya Allah level sholatnya ditambahin. Kalau memang rezeki kita udah baik, maka level sholatnya tambahin lagi, naikin lagi. Andai teteh-teteh di sini, kakang-kakang di sini ini sudah istiqomah, konsisten, rutin. Istiqomah tahu? Istiqomah itu bukan istrinya 3 dikontrakin rumah. Bukan itu. Maksudnya konsisten. Udah rutin sholat duhanya 2 rakaat, tapi rezeki lancar, naikin lagi 2 rakaat lagi sampai menjadi sekitar 12 rakaat. Sholat tahajud begitu. Ada orang saat sholat tahajud lebay, semalaman dia habis sholat tahajudnya. Sholat tahajud aja. Kenapa? 36 rakaat sholat tahajudnya. Tapi akhirnya apa? Penyakit lututnya sembuh. Dia tidak pakai ilmu tapi pakai keyakinan. Kira-kira kalau dia orang sholat itu benar, bacaannya benar tapi tidak pakai ilmu, maka haram tidak? Haram tidak? Ya, awas, tidak ada keharaman. Makruh bagi orang yang ibadah punten tanpa ilmu, haram bagi orang yang senantiasa ibadah tanpa punya ilmu sedikit pun. Makanya adab kepada Allah aja sholat punten udah ada rakaatnya. Duhur 4 rakaat, asar, maghrib, isya, subuh, ya ditulis Ji Samsu, ya 2, 3, 4. Rajin di yang itu, insya Allah Allah kucurkan rezeki dengan mud. Amin ya robbal. Kalau teteh udah baik sholat wajibnya, maka tingkatkan level sholat sunnahnya. Insya Allah teteh akan dipermudah segala urusannya oleh Allah. Sebab apa? Kalau orang-orang yang senantiasa imannya cukup dan takwanya bagus kepada Allah, itu akan ada efek kepada akhlaknya. Dia jadi penyayang, penyantun, ya, jarang marah ke orang lain, sifat sabarnya tinggi, ya, diuji dengan berbagai macam ujian, anaknya sakit, suaminya sakit, dia sabar, ya, atau sebaliknya istrinya sering sakit-sakitan, si suami sabar ngadepinnya, karena perempuan itu makhluk yang lemah tapi manis, ya, makanya jadi istilah seperti macan tutul, jadi istri seperti catat, jadi istri seperti macan tutul. Manis, cantik, tulus dan tulen. Ya, itu disebut macan tutul apa? Enggak hafal. Ya, jadi perempuan yang menarik, yang memukau, yang menggemaskan hati suaminya, yang ketika dilihat suaminya unyu-unyu dia gemes. Iki malakine balik, rambutnya riwong, mambu kemiri, mambu terasi, ruwet lagi, ngedelang. Istri itu kalau dia penampilannya enak, ya suaminya juga punten nih. Tanda cinta biasanya dilambangkan begini. Lamun ora duwe peces tinggal konon doa. Paham? Ya, itu Korea.
lambang love selalu dikaitkan dengan tangan begini, benar? Bisa, coba angkat. Bisa nggak? Ya, kalau lagi RDP sini laki tinggal ngegerakin doang. Ya, benar? Itu aja. Ya, fulus ya, tidak ada fulus urusan mampus. Ada fulus urusan mulus, tidak ada fulus urusan mampus. Bilang ke suaminya, iya, ketinggalan. Orang lain udah pada semua berbuat kebaikan, udah berlomba-lomba dengan kebaikan. Mereka pada ngaji ya, sedekah, infak. Mamah kayak begini-begini apa aja, kapan berubahnya mah? Suaminya greget, nggak sabar suaminya. Kalau mama pengen berubah, ganti suami saja mah. Serius pak, nggak nyesel nih. Ya awas ya, selingkuh itu seringkali terjadi di rumah tangga yang tidak sinkron antara suami dengan istri. Karena yang namanya selingkuh itu bukan dia dengan lawan jenis saja. Selingkuh masalah keuangan. Istri mah tidak baik kalau tidak bilang ke suami. Ya, karena hak prerogatif bagi seorang suami untuk menentukan segala sesuatu materi. Ya, sebab apa? Khairun nisa'u imra'atun in nadarat ilaiha sarat ka in amarta atu'at ka in gibta hafidat ka maliha fi nafsi. Ya, perempuan yang baik itu ketika dipandang suaminya menyenangkan hati suaminya, enak. Iki melaki balik megawe cemberut. Ulah kayak celengan semar. Ruwet, laki ditambah ruwet. Kita mau wis duwe rabi wale, doyan merengut tambah be kayak mak lampir. Ruwet. Laki ini orang betani ngomong. Tolong, ini akhlak. Makanya di sini ada meneladani akhlak Rasul. Rasul memberikan pelajaran teh. Makanya disingkat STAF. Sidik, tablik, amanah, patona. Sidik, Rasul jujur. Jujurlah berbuat, tidak berlebihan, tidak lebay kata orang sekarang. Sesuai dengan urusan syariat. Saya minum dulu ya. Setelah ini saya tutup, udah 11:30. Saya udah ceramah 2 jam ya. Saya kalau ceramah nggak pernah sebentar. Ya, di Sukabumi saya ceramah 2 jam. Di Cianjur saya ceramah 1,5 jam. Wih Ustadz jauh-jauh bener. Yang orang diundangnya jauh. Kan orang apa diundang teke adoh gor apa, cuman kita lama diundang adoh, nama singa gawe yang adoh pak. Malam hari ini saya pengen tidak tidur nginep di rumah bapak. Emang Pak Kiai pengen tidur di mana? Tolong inapkan saya di hotel yang agak bagus pak. Yang pintunya cuman dibuka dengan member tit yang begitu tuh pak. Oh begitu, boleh Pak Kiai, kan enak, nyaman. Cuman begitu masuk kamar ruangan punten agak lebaran dikit ruangannya. Saya bilang kok nggak ada temennya ya. Ingat ke istri lagi ya. Jadi suami yang sayang istri biasanya pun yang punya akhlak ingat ke istrinya, tidak ingat ke orang lain. Kalau suami dia pengen umpamanya punya yang baru-baru, tolong lihat anak istri ketika lagi tidur. Itu pasti dia sayang. Deleng ambekane, narek monjuk ruwet. Kebenaran pas dipareki Kang Lili mambu jengkol ababe. Jare laki nek ruwet kita mah marak ning rabi kita cangkeme mambu jengkol bae. Tapi sikan memambune wangi, berarti selingkuh laki ini. Ari ning sikan weruh mambune wangi mengan. Bermasalah. Hidup seperti ini Allah tidak ridho. Sering selingkuhan, sering petat, HP dipakai password. Passwordnya juga bintang kejora, muter-muter. Orang kewenangan laki dibuka ning laki negati. Rabi ini dibuka, laman bisa mentigeletak akan baik aman. Rabi orang curiga, laki orang curiga aman. Ane sing ngebel, wadon umpama. Deleng Ida Markona, umpama contoh. Deleng Ida Markona. Diangkat sama istrinya. Halo, assalamualaikum. Cari siapa bu? Unten contoh. Iya, cari siapa bu? Pak, ada Pak Lili di situ. Oh itu suami saya itu. Jangan demen ke suami saya ya, nanti saya remote dari jarak jauh, nanti kamu biar tahu rasa. Umpama contoh. Ya, itu perempuan yang seperti itu dia ditakut-takutin akan takut kalau dia punya akhlak. Ya, intinya dalam kehidupan ini kalau kita ada ujian-ujian dalam rumah tangga pun itu akhlak. Kehidupan dengan iman dan takwa itu efeknya pada akhlak yang terbaik. Sebab apa? Orang beriman dia selalu nyaman dengan kehidupannya karena dia tidak akan pernah putus asa ketika Allah memberikan ujian, cobaan seberat apapun. Kalau kita umpamanya bilang pernah dengar ada entek kesabaran kita, ruwet kita ngedelang akhlak laki kita udah bener. Pernah teh ada yang benar bahwa habis kesabarannya, pernah dengar? Itu tidak benar statement itu. Karena di Quran dikatakan innama tuwaffawna sabiruna ujurahum bighairi hisab.
Sesungguhnya orang yang dia bisa bersabar dengan baik, pahalanya tanpa batas. Kalau begitu sabar itu tanpa batas. Az-Zumar ayat 210. Silakan dibuka referensinya kalau tidak percaya. Makanya apa, dalam kehidupan ini banyak tantangan, syarat dengan ujian-ujian kehidupan. Maka kita harus banyak lebih bersabar. Seperti kulit bawang punten ya, bawang merah. Kalau bawang putih mah dikelupas langsung mentok. Bawang merah dikelebet. Tahu dikelebet? Itu bahasa Mandarin. Kelebet lagi, ada terus. Sabar kita tanpa batas. Melihat suami kita yang tidak baik, atau sebaliknya melihat istri kita yang tidak baik, atau melihat anak-anak yang tidak baik, atau sekaligus melihat tetangga kita yang akhlaknya kurang baik, kita tetap dalam posisi kesabaran yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah tawassalna bi bismillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya Rasulullah ya Habib Allah tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madalillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal mabsu alaina jita bil amril muta'i. Ayyuhal mabsu alaina ayyuhal mabsu alaina syukaru sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat. Insyaallah itu aja, kami tutup karena udah 11:30. Saya ceramah sudah 3 jam kurang lebih. Benar? Ya, karena saya tidak pelit ke waktu. Ya, karena saya kalau ceramah punten tidak pernah ngewayuh saya. 1 malam cukup 1 saja. Ya, karena saya tidak pernah ngejar-ngejar urusan masalah dakwah, yang penting cari keberkahan. Alhamdulillah. Saya tidak pernah menghitung segala nilai dengan urusan keduniaan saja. Kalau memang diukur dengan dunia tidak akan pernah selesai. Ad-dunya mislu dilli in taraktuhu tataba'ada wa in talabtu taba'an wa in taraktuhu. Ya, jadi di situ awas ya, kalau dunia itu laksana bayangan.
Wa in talabtu taba'ada. Apabila bayangan itu dikejar maka menjauh. Apabila ditinggalkan, ya, jadi maka akan menjauh. In taraktuhu tattaba'i. Kalau ditinggal ikut, kalau dikejar menjauh. Itulah bayangan. Pernah kita berdiri di atas matahari. Pada saat posisi yang tegak lurus, maka kalau ada bayangan diikutin pergi. Kalau ditinggal mintalah teteh kakang yang dimuliakan oleh Allah yang ada di pesona alam ini. Ya, mintalah kepada Allah, jangan cuman rizki, sekaligus minta sama wadahnya. Kalau kita berdoa, barangkali doa kita belum pernah dikabulkan oleh Allah. Bukan Allah tidak ngabul, Allah kasih, Allah kabulkan. Ud'uni astajibu lakum. Tetapi ada selaput dosa yang seringkali menutup. Ketika Allah memberi maka tertutup. Ibarat gelas yang ditutup, tatakan gelas, betul? Ya, Allah kasih kabul tapi nutup. Makanya ketika berdoa harus istighfar dulu tetenya ke Allah, baca sholawat kepada kanjeng Nabi, insya Allah dikabul doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir mengucapkan syukron jazakallahu khairan kasir, wallahul muwaffiq lahu bitariq billahi risabil haq. Nasrun wa fatum qarib. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali. Ada apa Kang Lili? Enggak, mau kencing ya? Udah kencing aja dulu. Ya, wallahul muwaffiq lahu bitariq. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Mana itunya MC-nya? Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekhuna Al-Mukarram Al-Ustadz Wahid Hikmat SAG yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan bukan hanya kita dengar, namun bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu penutup atau doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Syekhuna Al-Mukarram Abah Haji Patur. Waktu dan tempat dipersilahkan. Namun untuk itu saya dan panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan meminta maaf apabila ada kata atau sikap yang kurang berkenan di dalam hati ataupun jamuan dan tempat yang kurang memuaskan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dal jalali wal ikram, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin 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 ya mujibas sa'ili istajib doana. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karimatil sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan tunajjina min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana bi jamil hajat wa taqdi lana bi jamil hajat wa taqdi lana bi jamil hajat wa tutahhiruna bi min jamil sayyiat wa tarfa'una bi indaka ala darajat wa tubalighuna qasala min jamil kharat fil hayati abadal mamat innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Allahumma tawil umurana mal amali salih wa sahih asadana wa nawir qulubna sabit imanana wa wasi' arzaqana wa ila khairi qaribna wa nisari baina waqdi wa jana bidini wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idadil awalin
wa akhirin wa intambiin ka warzuqna anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afa wal ghina wa nas'aluka ridhaka wal jannata wa dzubika min sakhatika nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma wina nabi sakaratil maut wan najata minan nar wal afah indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah ya Rabbi atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal mabrar ya aziz ya ghafar ya lima sudur bifadlika wa karam ya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.